Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arimbi Nurfitriani. Saya di sini akan sedikit menjelaskan syarat-syarat seorang jarih dan mu'adil. Untuk menjadi seorang jarih dan mu'adil tentunya harus memenuhi syarat-syarat yang sudah disepakati. Adapun syarat-syarat tersebut sebagai berikut. Syarat seorang jarih yang pertama, berilmu. Yang dimaksud dengan berilmu yakni menguasai berbagai macam disiplin ilmu agama khususnya, yang berkonotasi ke dalam materi hadis. Karena mustahil bagi orang yang menjarih bisa memberikan argumen-argumen atas tuduhan jikalau tidak ada ilmu yang dimiliki. Yang kedua, takwa. Bagi orang yang mentajrih harus dalam keadaan takut kepada Allah, karena hal ini akan sangat berdampak negatif jika sang petajrih tidak meyakini eksistensi yang maha pencipta. Yang ketiga, warok. Warok yaitu orang yang selalu menjauhi dari sifat atau perbuatan maksiat, hal-hal subahat, dosa-dosa kecil, dan hal yang makruhat. Yang keempat, jujur. Sifat yang paling penting yang mana orang harus berlaku jujur dalam memberikan persaksian terhadap rawi, karena tidak menutup kemungkinan ada orang yang menjarih hanya sekedar ingin menjatuhkan orang yang tidak disukai. Yang kelima, jauh dari ta'assub atau fanatik golongan. Syarat ini kaitannya dengan jujur, karena orang yang tidak menjauhi golongannya dalam memberikan persaksian itu akan dominan dalam mempertahankan golongan yang dianut. Maka pada akhirnya pendapatnya akan tidak jujur disebabkan karena arogansi yang dimiliki oleh masing-masing golongan. Yang keenam, mengetahui sebab-sebab menjarih. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa ada ulama yang berpendapat bahwa tidak diterima tajrih jika tidak disebutkan sebab-sebabnya. Poin selanjutnya, syarat-syarat mu'adil. Pada dasarnya, syarat mu'adil itu sama dengan syarat jarih, yaitu berilmu, takwa, warok, jauh dari ta'assub, dan mengetahui sebab-sebab mentakdil, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam kitab Tawatihur Rahmut, Syarah Musallamut Subut, diterangkan bahwa mu'adil harus seorang yang adil lagi mengetahui sebab-sebab takdil. Haruslah orang yang insaf lagi jujur, bukan mutangasib, ajub kepada diri sendiri, karena orang yang mutangasib tidak didengar perkataannya. Selain harus memenuhi beberapa syarat, untuk menjadi seorang jarih dan mu'adil harus memperhatikan adab-adab menjarih dan mentakdil seorang perawi. Adapun adab-adab tersebut sebagai berikut. Beberapa adab yang harus dimiliki oleh jarih dan mu'adil sebelum mereka mengeluarkan pandangan berkaitan al-jarh wa ta'dil pada seorang perawi di antaranya. Yang pertama, tidak meletakkan al-jarh kepada perawi melebihi yang diperlukan. Maksudnya dengan meninggalkan lafadz al-jarh yang tidak diperlukan dan hanya menumpukan kepada lafadz yang berkaitan dengan periwayatan perawi tersebut dari sudut adalah dan dhabt. Yang kedua, tidak meletakkan al-jarh kepada perawi yang tidak memerlukannya. Ini dikarenakan al-jarh disyariatkan dengan tujuan darurat. Sesuatu yang darurat kepadanya tidak harus dijelaskan. Yang ketiga, bersikap amanah dalam meletakkan hukum kepada perawi dengan menyebut semua yang berkaitan dengan perawi tersebut sama ada jarh wa ta'dil, tidak hanya meletakkan al-jarh saja dan meninggalkan al-ta'dil. Yang keempat, tidak menghiraukan sebagian kelemahan kepada perawi yang mana itu masih merupakan hal umum yang ada pada manusia, terutama kelemahan yang tidak berpengaruh pada periwayatan. Yang kelima, bersikap adil dalam meletakkan hukum pada perawi, yaitu dengan meletakkan jarh wa ta'dil, maka dia tidak akan mengangkat perawi lebih dari apa martabat yang layak baginya, dan tidak juga menjatuhkannya, serta tidak menggunakan lafadz-lafadz tanpa hak kecuali yang bertepatan dengan keadaan perawi tersebut. Yang keenam, harus mengetahui semua hukum berkaitan dengan seorang perawi, yaitu dengan cara mengkaji secara mendalam, mengetahui keadaan perawi, dan meneliti keseluruhannya, dan tidak meletakkan al-jarh kecuali setelah pasti akan kewujudannya.
poin selanjutnya, jarih dan mu'adil yang berbilang. Berbilangnya jarih dan mu'adil bukanlah merupakan salah satu syarat penerimaan jarh dan ta'dil bagi seorang perawi. Bahkan cukup seorang jarih dan mu'adil, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka atau hamba, selagi memiliki syarat yang telah disebutkan di awal. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa tidak diterima jarh dan ta'dil kecuali dari dua orang laki-laki seperti dalam hukum persaksian, dan pandangan pertama telah dirajihkan oleh jumhur ulama. Sekian penjelasan mengenai syarat jarh dan mu'adil. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang tepat atau memahamkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.